Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami akan membahas tentang sisi kontroversial daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tentunya kita sudah tahu semua bahwa salah satu karya yang sangat fenomenal daripada Imam Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kita sering mendengar selentingan orang-orang, termasuk guru-guru kita mungkin, bahwa hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak yang dhaif, bahkan maudhu, palsu. Karena memang hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya cukup nyentrik sekali. Misalnya, hadis tentang dituntutnya seseorang untuk mencari ilmu meskipun ke negeri Cina. Hadis ini banyak sekali menuai kritik daripada ulama, bahkan Imam Bukhari tidak mengakuinya sebagai hadis. Selentingan itu tetap mengusik mungkin, meski Imam Ghazali sendiri pernah menyebutkan bahwa hadis yang ia tulis selalu ditanyakan secara langsung kepada Rasulullah, baik melalui mimpi maupun terjaga. Pernyataan Imam Ghazali tersebut tidak bisa dijadikan parameter dalam memastikan kesahihan sebuah hadis, karena secara prosedur kita tahu bahwa penelitian otentisitas hadis tidak bisa dilakukan melalui mimpi atau bertemu langsung dengan orang yang sudah wafat. Melihat kesimpang siuran hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut, kemudian muncullah seorang ulama kelahiran Mahran yang menulis sebuah kitab Al-Mughni an Hamdil Asfar fil Asfar, yang merupakan kitab takhrij atas hadis-hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau adalah Abdurrahim bin Husain bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Ibrahim Al-Qurdi Ar-Raziani, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Iraqi. Lahir pada tahun 725 Hijriah dan wafat 806 Hijriah. Imam Al-Iraqi ini merupakan ulama hadis yang sangat getol sekali di dalam merespon kitab Ihya-nya Imam Ghazali dengan mentakhrij hadis-hadis yang ada di dalamnya. Terbukti dengan adanya beberapa kitab yang ditulis beliau. Karena sebelum menulis kitab Al-Mughni, Imam Al-Iraqi terlebih dahulu menulis kitab At-Takhrijul Kabir, misalkan Ikhbarul Ahya bi Akhbaril Ihya ala Takhrijil Wasat. Ada juga Al-Kashful Mubin fi Takhriji Al-Ahadis fil Ihya, yang semuanya sama-sama merupakan kitab takhrij terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Dr. Mahmud At-Tahan dalam kitabnya Usulut Takhrij wa Dirasatil Asanid, ketika meresensikan kitabnya Imam Al-Iraqi ini, yakni Al-Mughni, beliau mengatakan wa hadza takhriju daruriyun wa muhimun jiddan li'anna kitab Ihya Ulumuddin yashtamilu ala katsirin minal ahadits ad-dha'ifah wal wahiyah balil maudhu'. Adanya takhrij ini sangatlah penting sekali, kata Dr. Mahmud At-Tahan, karena hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya itu banyak sekali yang memuat hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu', palsu. Mungkin kita akan berpikir, bagaimana mungkin ulama sekaliber Imam Ghazali akan bermain-main dengan hadis Nabi? Masa iya beliau berani mencantumkan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu' dalam kitabnya yang paling monumental itu? Apa iya beliau tidak tahu akan siksaan orang yang sengaja berbohong atas nama hadis Nabi? Dan kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh. Bukankah beliau sendiri yang bilang bahwa hadis-hadis itu ditanyakan langsung kepada Nabi, baik dalam mimpi atau keadaan sadar? Ya memang pasti
kita akan berpikiran seperti itu. Maka dijawab oleh ulama yang menjustifikasi bahwa hadis-hadis dalam kitab Ihya banyak dhaif bahkan maudhu, itu sebenarnya tidak salah, karena mereka menilainya menurut konsep atau prosedur yang sudah ditetapkan dalam ilmu hadis, di dalam menilai suatu hadis apakah sahih, hasan, dhaif dan seterusnya. Sama halnya seperti dalam permasalahan fikih dan tasawuf, di mana sikap ingkar fikih terhadap sikap nyeleneh tasawuf itu dibenarkan, karena tasawuf tidak bisa dijadikan barometer di dalam memutuskan hukum yang bersifat dhahir. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, karena tetap semuanya ada pada porosnya masing-masing, ada pada prosedur masing-masing sesuai kedisiplinan suatu ilmu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.